Banyak para pendekar-pendekar terdahulu yang sudah lebih mendahuluin kita, yang biasanya mungkin di sini ditawasuli apa enggak? Yang paling utama dari pencak silat yang paling terkenal itu siapa? Ada yang tahu? Di zaman Kanjeng Nabi itu siapa? Yang paling terkenal pendekar silat itu siapa? Hah? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tawasulannya ke sana, bukan ke Sayyidina Umar, bukan ke Sayyidina Abu Bakar. Lah kalau nggak tahu ya bubar aja besok ya. Atau belajar ke saya dulu nanti, mau saya ajarkan silatnya. Mau belajar karomah. Kita ini orang pesantren sedikit banyak pasti belajar. Beliau pernah ditenggelamkan, muncul lagi, tenggelam, muncul lagi, tidak kuat. Kalau saya ditenggelamkan, tidak muncul saya, muncul di sana tapi. Pernah belajar kita semua. Kita orang pesantren, apalagi saya notabene-nya pondok pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo. Gudangnya pendekar di sana. Pelopor pendekar berdirinya di Sukorejo Situbondo. Panglima Hizbullah pendirinya, pengasuhnya yang disebut dengan Kiai As'ad Samsul Arifin. Pahlawan nasional. Itu guru saya. Guru beliau juga. Jadi kalau Sukorejo insya Allah tidak diragukan. Kalau mau coba nanti tunggu saya di tengah jalan sana. Kalau tidak percaya, tapi jangan bawa apa-apa, saya mau pergi balik, gitu kan. Ini artinya apa? Zaman dulu, ada pendekar-pendekar yang memang pendekar itu melindungi agama Islam, bukan berseberangan dengan Islam. Dulu ada pendekar yang berseberangan dengan Islam, yang disebut dengan Umar bin Khattab. Pendekar, tapi dia tidak terkenal pendekarannya. Kenapa? Karena berseberangan dengan Islam. Saat dia masuk Islam, juga ada sahabatnya yang bernama Khalid bin Walid menjadi panglima peperangan, tidak pernah kalah ini pendekarnya luar biasa, tidak pernah kalah, masuk Islam. Tapi yang paling terkenal bukan mereka disebut-sebut pendekar, tapi yang disebut pendekar adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena orang dulu ini pilih tanding. Ngerti pilih tanding ya? Pilih tanding itu kalau berperang disebut dengan mubarozah. Mubarozah itu one by one, bukan keroyokan. Satu lawan satu. Nah, zaman dulu begitu. Ketika ada peperangan besar namanya peperangan Khaybar. Orang kafir ini juga punya pendekar. Ada yang tahu siapa yang paling terkenal di pendekar orang-orang kafir saat itu? Wah, ini tidak pernah baca sejarah ini berarti. Abu Fahad. Kira-kira siapa? Namanya Marhab. Seorang pendekar dari kalangan kafir Quraisy yang tidak pernah kalah peperangan. Sampai-sampai orang-orang Khaybar itu bilang begini. Qad alimat Khaybaru bi anni Marhab. Sesungguhnya orang-orang Khaybar itu kenal anni Marhab, sesungguhnya saya ini adalah Marhab. Dia mengatakan syakis silahu batalun mujarrabu. Banyak senjata yang melekat di badannya. Ngerti? Banyak anak panah yang melekat di badannya, tapi dia orangnya tidak apa-apa. Ini ngerti artinya apa maksudnya? Sakti, kebal, tidak pernah kalah. Saat terjadi peperangan yang namanya Khaybar, ini pasti yang namanya perang one by one. Pertama kali dipanggil, hayal mubarozah, ayuhal muslimun, ila aina, ayal mubarozah. Orang-orang muslim, ada yang jago, ada yang berani. Orang muslim ditantang seperti itu. Ana. Jadi peperangan dulu ketika mubarozah, ini yang dicari oleh Kanjeng Nabi. Ini bukan Umar. Umar saat itu ada. Ini kalau yang dipilih Umar katanya Rasulullah, ini bukan bakatnya Umar. Umar bakatnya marah-marah. Ini nanti cuma dimarahin aja Marhab ini. Dicari sahabat-sahabat yang lain. Apa pertanyaannya Kanjeng Nabi? Aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali? Saat itu Sayyidina Ali songkan. Tahu songkan ya? Sakit. Sakit makrifatnya. Matanya sakit. Hingga akhirnya sahabat bilang, wahai Rasulullah, Sayyidina Ali lagi ada di tenda. Beliau lagi sakit. Sakit apa? Sakit mata. Panggil, suruh ke sini Ali. Dipanggillah Sayyidina Ali. Kemudian datang Sayyidina Ali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap, Rasulullah berkata, wahai Ali, kamu ditantang sama Marhab. Langsung begini Sayyidina Ali. Langsung siap dengan pedangnya. Siap ya Rasul. Tapi saya sakit mata. Akhirnya sama Rasulullah disuwuk. Tahu suwuk? Orang Jawa tidak tahu suwuk. Tambah esrop dibaca-bacakan doa. Jadi baca doa subuh itu ada sanadnya.
Nah saat itu disuruh oleh Rasulullah sembuh, kemudian maju. Yang namanya Sayyidina Ali ini maju dengan gagahnya membawa pedang yang namanya Zulfikar. Pedang Zulfikar bermata dua. Jadi di ujungnya ada matanya dua begini. Ditantang, apa jawaban Sayyidina Ali? Ini ketawa yang namanya Marhab. Ini anak kecil. Kenapa saat itu kecil sekali masih belia Sayyidina Ali? Karena dikatakan di dalam beberapa kitab sampai di Berzanji itu dikatakan awwalu man amana billahi wa rasulihi binar rijali Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang pertama kali iman dari kalangan laki-laki, iman ke Allah, iman ke Rasulullah dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Wa minan nisa Khadijah al-Kubra. Dari kalangan perempuan dewasa adalah Khadijah al-Kubra. Wa minas sibyan Ali. Anak kecil yang iman pertama kali ke Allah dan Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai julukannya beda sendiri. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah. Kenapa gelarnya berbeda? Karramallahu wajhah artinya Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Diceritakan oleh para ulama, konon Sayyidina Ali itu salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali dijuluki mulia karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Luar biasa sekali. Bisa dibayangkan. Kalau misalnya Qadil Hajah seperti apa? Bisa dibayangkan. Tidak melihat kemaluan. Nah ini Sayyidina Ali diutus oleh Rasulullah suruh melawan Marhab. Maju Sayyidina Ali. Diolok-olok yang namanya Sayyidina Ali. Masa anak kecil kayak gitu suruh maju lawan saya? Ana sayyidul qaum. Saya ini tuannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir saat itu tahu kalau saya ini adalah panglimanya, pendekarnya. Masa disuruh lawan anak kecil, cemen sekali. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ali mengatakan, ana alladzi sammatni ummi bihaidar. Wahai Marhab, kenal ndak kau? Tahu ndak kau? Saya ini semenjak kecil sama mak saya disebut dengan Haidar. Apa Haidar? Macan. Mak saya ini nyebut saya macan. Dari kecil Sayyidina Ali sama emaknya disebut dengan macan. Kalisin ghabatin karihil mandor. Macan yang buas yang akan haus terhadap darah. Karihil mandor. Yang ketika dilihat menakutkan. Ini tambah manas yang namanya Marhab. Saat itu terjadi pertempuran. Dikisahkan oleh para ulama sampai debu-debu itu mengelilingi pertempuran. Tidak ketemu yang mana yang Marhab, tidak ketemu yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hingga akhirnya debu turun selesai, Ali muncul sendiri. Ternyata Marhab sudah tergeletak terbunuh oleh anak kecil yang dijuluki pendekar yang ibunya memberi nama disebut dengan Haidar kan macan. Dan perjuangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini anak-anakku sekalian digunakan untuk li'ilahi kalimatil